Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, marilah kita berusaha komitmen betul terhadap agama ini. Kita bersungguh-sungguh menjadi muslim yang kafah. Karena agama ini akan mengantarkan kita fid dunya hasanah, lebih-lebih wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Dan kita yakin itu, bukan sekedar percaya. Yakin itu percaya yang tidak ada keraguan sedikit pun. Islam ini mengajarkan baik kepada kita agar kita jadi orang baik, menjadi hamba Allah, mengerti kedudukan kita sebagai makhluk Allah, harus berbuat bagaimana dan apa di dunia ini. Oleh karena itu, ayolah kita berusaha menjadi muslim yang baik. Profesor Syafi'i Ma'arif itu pernah mengatakan proses islamisasi di Indonesia ini secara kuantitatif telah mencapai tingkat kesempurnaan. 88% jumlah umat Islam di Indonesia itu tidak sedikit, itu banyak, bahkan terbesar di dunia. Tapi kata beliau, secara kualitatif belum menunjukkan tingkat kesempurnaan. Maka berusaha lebih mengislamkan diri ini penting. Terus kita proses, karena takwa itu tidak ada batasnya. Batasnya ya husnul khotimah, yang terbaik yang bisa diraih oleh seorang hamba dalam menjalani hidup. Dan setelah meninggalkan kehidupan ini, itulah yang terbaik. Itu namanya takwa. Makanya takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin, Allah memberikan indikator kepada kita supaya kita jadikan pedoman. Orang yang beragamanya baik itu kayak apa? Di dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Siapakah keberagamaannya yang paling baik dibanding dengan orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan berbuat kebaikan, kemudian mengikuti cara keberagamaan Nabi Ibrahim, karena Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Ma'asyiral muslimin, dari ayat itu ada 3 indikator keberagamaan terbaik itu. Yang pertama, aslama wajhahu lillahi, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan ini penting, dia akan senantiasa bertakbir kepada Allah, tidak pernah takabur. Karena yang besar itu Allah, yang agung itu Allah. Walitukabirullah. Yang takbir itu Allah. Kita ini tidak. Kita ini kecil, rendah. Allahu Akbar. Bahkan di dunia ini banyak syiar-syiar Allah. Ketika kita melihat syiar Allah, kita mampu mengagungkan Allah. Orang yang menunaikan ibadah umroh, ibadah haji, di sana ketemu tempat sa'i namanya Safa dan Marwah. Allah menegaskan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan syiar-syiar Allah. Ketika berada di syiar Allah, bisa bertakdim kepada Allah. Bahkan dalam beberapa bulan yang lalu kita semua melaksanakan ibadah kurban. Ternak kurban itu juga merupakan di antara syiar Allah. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah. Ternak-ternak yang dikurbankan, unta-unta yang dikurbankan, sapi-sapi yang dikurbankan, di dalamnya terdapat tanda syiar kebesaran Allah. Maka Allah menegaskan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mampu mengagungkan Allah lewat syiar-syiar Allah, takwanya itu ada di dalam hatinya. Dia akan serah diri kepada Allah.
tunduk kepada Allah. Maka orang yang demikian akan merendah, orangnya akan tunduk, orangnya akan patuh. Tidak neko-neko hidup ini, tidak pernah curiga kepada Allah, tidak pernah suudzon kepada Allah, selalu berterima kasih kepada Allah, karena yakin Allah tidak akan mendolimi hamba. Allah tidak akan mengazab dan menghancurkan hamba ini kecuali hamba ini menjadi orang sombong, takabur, tidak mau merendahkan diri. Inilah keberagamaan yang baik yang pertama. Yang kedua, wahwa muksinun, dia senantiasa menjadi orang yang ihsan. Ihsan itu baik yang tertanam di dalam jiwa, itu namanya ihsan. Dan itu dihasilkan oleh iman, dihasilkan oleh ibadah itu, ihsan itu. Sehingga yang lahir dalam perbuatannya adalah khair, ma'ruf, thayyibun, birrun. Birrun itu kebaikan yang berkualitas, itu birrun. Orang infak itu baik, tapi infak dengan sesuatu yang masih dicintai, itu birrun. Orang punya uang 5 miliar, infak 1.000 rupiah, baik, kong mention saja baik, kok ketemu teman, sedekah. Tapi kalau punya uang 5 miliar, infaknya 500 rupiah, 1.000 rupiah, itu belum birrun. Tapi kalau orang-orang hanya punya uang 10.000, infak 1.000, itu birrun. Karena 1.000 itu sangat dicintai bagi mereka yang hanya memiliki uang sebesar 10.000 rupiah. Dan tidak begitu berarti bagi mereka yang memiliki jumlah uang 10 miliar, 5 miliar. Semuanya baik, tapi ada yang lebih baik, namanya birrun. Ihsan akan melahirkan birrun. Semua itu disebut dengan amal soleh. Jadi dalam hidup itu pikirannya baik, karena apa? Hatinya baik, ucapannya baik, perilakunya baik, merendahkan diri di hadapan besaran Allah dan tidak akan menghina sesama makhluk Allah, apalagi sesama manusia. Hidup ini dibangun berdasarkan kemitraan. Jenderal itu karena ada kopral, dosen itu karena ada mahasiswa, guru itu karena ada murid. Pedagang menjadi kaya itu karena ada yang membeli. Kemitraan sesungguhnya. Direktur itu dikatakan direktur, kata ada stafnya. Kalau tidak ada, nggak dikatakan. Membangun kemitraan, maka bahwa dirinya tidak mungkin bisa menjadi apapun tanpa orang lain, itu disadari. Disinilah maka ihsan selalu diwujudkan dalam ucapan mereka perbuat kepada kita. Boleh membalas, tapi kalau memaafkan jauh lebih baik. Apalagi memaafkan diikuti dengan ihsan, ya Allah, itu sulit diwujudkan. Dan Quran mengajarkan seperti itu. Mana Rasulullah pernah marah? Diludahi orang saja nggak marah Rasulullah. Apalagi dicemooh, enggak Rasulullah. Dan kita semua insya Allah sudah sering mendengar cerita yang seperti itu. Memang ihsan mengajarkan kita ihsan, insya Allah. Dengan ihsan ini akan terwujud sikap yang baik. Dalam Quran disebutkan ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada kerabat, ihsan kepada orang-orang fakir, miskin, anak yatim, ihsan kepada tetangga baik dekat maupun jauh, ihsan kepada teman-teman sejawat, ihsan kepada ibnu sabil, ihsan kepada budak. Bahkan Allah menegaskan, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang senantiasa membanggakan dirinya dan berlaku sombong. Itu yang kedua. Yang ketiga, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, mengikuti cara keberagamaan Nabi Ibrahim. Cara keberagaman Nabi Ibrahim itu disebut dengan istilah hanif. Hanif itu lurus, patuh menuju Allah. Patuhnya itu luar biasa, nggak bisa digoda apapun Nabi Ibrahim itu. Dan itu diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah itu ditawari jabatan, ditawari harta benda,
disuruh milih wanita untuk berhenti menyebarkan ajaran agama. Tidak mau Rasulullah. Bahkan beliau tambah bilang, jangankan yang kamu tawarkan, andai kata kamu bisa meletakkan bulan ini di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, kalau Allah nggak menyuruh aku berhenti, aku nggak berhenti loh. Lurus Pak, nggak tolak-tolak. Ini penting. Sekarang ini godaan kita itu banyak. Godaan beragama itu banyak. Setan itu tidak pernah tidur menggoda kita. Setan itu tidak pernah istirahat, dan itu musuhnya orang mukmin. Musuh yang nyata itu setan. Sesama mukmin itu bersaudara gitu kita itu. Kalau dengan setan itu jelas Allah yang mengatakan itu musuhmu yang nyata. Dia selalu mengajak kita untuk menjadi kelompoknya yang namanya Hizbus Syaitan, untuk menjadi golongan setan kita itu. Jadi mereka tidak pernah istirahat, tidak pernah cuti, tidak pernah ada hari libur, terus menggoda kita. Kalau kita tidak lurus dalam beragama, bisa menjadi kelompok mereka namanya Hizbus Syaitan. Tiga inilah yang diinformasikan oleh Allah sebagai indikator orang-orang yang keberagamaannya terbaik. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan penuh ketulusan. Yang kedua, senantiasa menunjukkan sikap ihsan. Dan yang ketiga, mengikuti cara keberagamaan Nabi Ibrahim, yaitu Hanifah. Mudah-mudahan para jamaah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, karena insya Allah kita senantiasa berdoa, wasabbit aqdamana, wasabbit aqdamana. Tetapkan ya Allah kedua kaki kami di dalam agamamu ini. Tolonglah kami ya Allah dari kekafiran. Tolonglah kami ya Allah dari kekafiran. Kami sudah beriman, sekali beriman tetap beriman, sampai mati pun tetap beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ja'alani wa iyyakum minal faizin wa adkhalani wa iyyakum minal mu'minin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina al-karim Muhammadin muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal baghy wal amrad wat ta'un ma la yakshifu ghairuka. Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmatika wa hikmatika wansurna nasran azizan ya fattah ya razzaq warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.